Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah hukum, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Ada sebuah riwayat menceritakan tentang seorang ulama, seorang kiai. Ulama ini mengalami sebuah kegundahan, mengalami sebuah kegelisahan spiritual. Apa kegelisahan dari ulama ini? Yaitu dia senantiasa memikirkan dirinya. Apakah ia nanti mampu menjawab semua pertanyaan karena nakir di dalam kubur? Terutama ia memikirkan dirinya, mengkhawatirkan dirinya. Apakah ia mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, baik itu perkataannya, tutur katanya, segala amalan yang dia lakukan ketika ia hidup di dunia nanti di hari kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita nanti diadili, dihitung semua amal perbuatan kita. Inilah yang menjadi kegelisahan, kegundahan, kekhawatiran yang sangat luar biasa yang dihadapi ulama ini, dihadapi oleh kiai ini, sehingga pada akhirnya di dalam cerita ini sampai ia jatuh sakit dan menyebabkan meninggal dunia. Hadirin jamaah duhur yang dimuliakan oleh Allah, pada saat menjalani sakaratul maut, maka berkumpullah semua anggota keluarganya, berkumpullah orang tuanya, berkumpullah istrinya, anak-anaknya, sambil menangis dalam keadaan bersedih oleh karena dia tidak lama lagi akan ditinggalkan oleh anaknya, suaminya, dan bapaknya. Dalam suasana hening, dalam suasana berduka, anggota keluarganya menangis. Tiba-tiba ulama tadi ini, sang kiai ini, tiba-tiba duduk. Dan tadinya sementara menghadapi sakaratul maut, ia duduk. Kemudian bertanya kepada semua anggota keluarganya yang hadir. Ditanyalah orang tuanya, ditanya bapaknya, wahai bapak, kenapa kau menangis? Apa yang membuat kamu bersedih? Apa jawaban bapaknya yang mengatakan, wahai anakku, saya ini menangis, saya ini bersedih oleh karena tidak lama lagi saya ditinggalkan oleh anak yang saya sayangi, anak yang saya banggakan. Setelah itu ditanya lagi istrinya, wahai istriku, kenapa kamu bersedih, kenapa kamu menangis? Maka dijawab oleh istrinya, wahai suamiku, saya bersedih, saya menangis oleh karena tidak lama lagi saya akan ditinggalkan oleh suamiku yang saya sangat cintai dan saya sangat sayangi. Kemudian setelah itu ditanya lagi anaknya, wahai anakku, kenapa kalian menangis? Apa yang membuat kamu bersedih? Maka dijawablah oleh anaknya, wahai bapakku, saya menangis, saya bersedih oleh karena tidak lama lagi saya akan menjadi anak yatim, ditinggalkan oleh bapak yang selama ini menjaga saya, melindungi saya dan membiayai saya. Jamaah duhur yang dimuliakan oleh Allah. Setelah ulama tadi ini mendengarkan semua jawaban dari anggota keluarganya, tiba-tiba ia malah kembali menangis, ngeraung-raung, sehingga anggota keluarganya terheran-heran dan kaget. Mereka sama-sama bertanya, wahai anakku, wahai suamiku, wahai bapak, kenapa engkau menangis? Maka dijawablah oleh ulama tadi, ketahuilah wahai bapakku, wahai istriku, wahai anak-anakku, saya ini menangis oleh karena saya lebih bersedih dibandingkan dengan kalian. Saya sedih oleh karena kalian menangis hanya mementingkan diri sendiri. Kalian menangis oleh karena hanya takut ditinggalkan oleh anak, takut ditinggalkan oleh suami, takut ditinggalkan oleh orang tua, oleh bapak. Ternyata kalian ini tidak ada menangis, tidak ada bersedih, dan tidak ada memikirkan bagaimana nasib saya nanti di alam kubur. Bagaimana nasib saya nanti di hari kemudian ketika
kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah duhur yang dimuliakan oleh Allah. Setelah itu tidak lama maka ulama jamaah duhur yang dimuliakan oleh Allah, apa yang menjadi nasihat peringatan buat kita semua dari cerita ini, bahwa apa yang kita lakukan di muka bumi ini ketika kita hidup, sekecil apapun perbuatan kita, maka itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Kata Allah, barang siapa yang melakukan kebaikan, ningi tompi kondisi, miskala sarah. Ulama kita menjelaskan miskala sarah itu artinya itu Pak bicara ogi sita kama-kama. Apa itu kama-kama jamaah yang berbahagia? Ulama tafsir menjelaskan, ada yang menafsirkan zarrah itu kalau kita mau tahu beratnya, sama beratnya atau sama timbangannya dengan sebutir debu. Ini riason kama-kama. Ada juga ulama tafsir menjelaskan, menafsirkan zarrah itu sama dengan timbangannya dengan seekor semut diberi-beri. Bagaimana timbangannya seekor semut, maka begitulah juga timbangannya namanya zarrah. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kalau kita melakukan kebaikan walaupun cuma sedikit, namun dicek, namun dimeringan, ya rahu, maka Allah akan membalas. Begitupun sebaliknya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Dan barang siapa juga melakukan dosa, kemaksiatan, penyelewengan, mengambil uang negara, mengambil uang, ya rahu, maka Allah pun juga akan membalas dosa, kesalahan, kemaksiatan yang kita lakukan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekarang ini kita berada pada momen 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Salah satu amalan atau ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah iktikaf, berdiam diri di masjid walaupun cuma sebentar. Iktikaf ini jamaah yang berbahagia adalah simbol muhasabah, simbol introspeksi, simbol pertobatan. Bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu jemaah yang berbahagia, mari kita memanfaatkan momen 10 terakhir dari bulan suci Ramadan ini. Kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Pertama, mari kita banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pastikan diri kita bahwasanya di bulan Ramadan kali ini kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita memastikan diri kita bahwasanya kita akan mampu mempertanggungjawabkan semua amal ibadah yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.